Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Ervan Juliardana dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 7. Pada hari ini saya ingin membawakan mini project mengenai suatu eskalator. Lebih tepatnya mengenai pengaruh kuat tegangan dan jumlah lilitan pada motor listrik suatu eskalator. Nah, teman-teman, eskalator adalah suatu tangga yang terdiri dari suatu pijakan-pijakan yang bergerak atau berjalan dan menempel pada suatu sabuk yang bergerak naik turun secara terus-menerus. Lalu manfaat dari eskalator ini yaitu untuk mengangkut seseorang dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Kemudian tujuan dari pembuatan mini project ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja motor listrik pada suatu eskalator. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh kuat tegangan dan jumlah lilitan pada suatu motor listrik, tepatnya pada eskalator. Sekarang kita beranjak ke bagian-bagian eskalator atau komponen-komponen eskalator. Jadi seperti inilah komponen-komponen umum dalam suatu eskalator. Yang pertama yaitu ada elektrik motor. Elektrik motor berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Selanjutnya di sebelahnya ada drive gear. Drive gear ini berfungsi untuk menggerakkan tangga-tangga yang ada. Di sebelahnya ada handrail drive. Handrail drive ini berfungsi untuk menggerakkan handrail atau pegangan-pegangan di sampingnya. Handrail merupakan pegangan sekaligus pengaman. Di sebelahnya ada step. Step berfungsi sebagai pijakan dalam eskalator. Di sebelahnya ada change guide atau berfungsi sebagai rantai pemandu. Di sebelahnya lagi ada return wheel berfungsi untuk roda pembalikan. Di sebelahnya ada inner rail atau rel dalam. Kemudian terdapat cara kerja eskalator. Video ini saya ambil dari channel YouTube Teknologi Populer. Yang pertama yaitu ada pendaratan atau landing. Nah, pada bagian atas eskalator terdapat motor listrik untuk menggerakkan drive gear dan handrail gear. Kemudian, adapun floor plate merupakan landasan rata dengan lantai akhir dan diberi engsel atau dapat dilepaskan untuk jalan ke ruang mesin yang berada di bawah floor plates. Kemudian, ada complete, adalah bagian antara floor plates yang statis dan anak-anak bergerak. Kemudian, complete ini sedikit miring ke bawah agar geriginya tepat berada di antara celah-celah anak tangga. Selain itu, tepi muka gerigi komplit berada di bawah permukaan klit. Yang kedua adalah landasan penopang atau truss. Landasan penopang adalah struktur mekanis yang menjembatani ruang antara pendaratan bawah dan atas. Landasan penopang pada dasarnya adalah kotak berongga yang terbuat dari bagian-bagian berisi dua yang digabungkan bersama dengan menggunakan sambungan bersilang sepanjang bagian dasar dan tepat di bawah bagian ujungnya. Ujung-ujung truss bersandar pada penopang beton atau baja. Yang terakhir adalah lintasan. Lintasan terbagi menjadi dua, yaitu satu untuk bagian muka anak tangga yang disebut sebagai lintasan roda anak tangga, dan yang kedua ada roda trailer anak tangga disebut sebagai lintasan roda trailer. Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini menyebabkan anak-anak tangga muncul dari bawah komplit untuk membentuk tangga-tangga dan menghilang kembali ke dalam landasan penopang. Menurut hasil praktikum dari website di bawah ini, ia menemukan bahwa adanya pengaruh kuat tegangan dan jumlah arus terhadap suatu motor listrik. Nah, sebenarnya data tersebut dapat dijelaskan melalui konsep fisika ini. Kita lihat terdapat kumparan yang diapit oleh kutub utara dan kutub selatan. Kita anggap kumparan ini dialiri oleh kutub sumbu positif dan sumbu negatif dan dialiri oleh arus berikut. Kemudian, bagaimanakah cara kumparan ini yang telah dialiri oleh aliran listrik dapat berputar? Tentunya itu dipengaruhi oleh gaya Lorentz. Nah, bagaimanakah prinsip gaya Lorentz? Prinsip gaya Lorentz dapat ditujukan oleh kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arus listrik, telunjuk menunjukkan arah medan, dan tiga jari lainnya menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, kita perlu ingat sebelumnya bahwa medan magnet selalu datang dari kutub utara menuju kutub selatan. Ini medan magnet. Nah, pada arus di sini kita lihat bahwa arus menuju ke dalam bidang dan medan menuju ke arah sana. Kita lihat, nah, gaya Lorentz menuju ke bawah. Lalu kita lihat pada sisi lainnya, yaitu ketika ininya keluar bidang atau arus keluar bidang, maka kita lihat gaya Lorentznya ke atas. Nah, seperti inilah kurang lebih perputaran dari kumparan tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari hasil sedikit mini project saya, yaitu semakin besar arus maka kecepatan berputar suatu kumparan ini semakin besar. Dan ingat pada hukum Ohm I berbanding lurus dengan V. Jadi ketika V diperbesar maka
putaran juga semakin cepat. Namun bagaimanakah dengan jumlah lilitan? Ketika jumlah lilitan ditambahkan, kita dapat bayangkan maka massa dalam kumparan ini semakin berat. Jadi perputarannya akan menjadi semakin lambat. Namun tenaga yang dihasilkan dari kumparan tersebut lebih besar, tenaga atau torsi yang dihasilkan lebih besar. Nah, jadi dapat saya simpulkan dari hasil percobaan ini bahwa semakin besar tegangan, maka kecepatan berputar dari suatu ini kumparan akan semakin cepat, dan semakin banyak jumlah lilitan maka kecepatannya akan semakin rendah, namun torsi yang dihasilkan atau tenaga yang dihasilkan akan semakin cepat. Jadi saran saya dalam memenuhi kecepatan dan ini agar efektif dapat dengan cara dengan menambahkan arus listrik dan tegangan listrik dan jumlah lilitan dengan secara bersama-sama. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Saya tutup dengan parameter nanti.